Aku tahu bahwa jika gagal aku tidak akan menyesalinya, tetapi satu hal yang mungkin aku sesali adalah tidak mencoba. Jika kamu benar-benar bisa menyuguhkan kesan yang hebat, pelanggan saling memberi tahu tentang hal itu. Kabar dari mulut ke mulut sangatlah kuat. Jika berfokus pada pesaing, kamu harus menunggu sampai ada pesaing yang melakukan sesuatu. Memilih berfokus pada pelanggan memungkinkanmu untuk menjadi perintis. Jika kamu membuat pelanggan tidak puas di dunia fisik, mereka dapat memberi tahu 6 teman. Jika kamu membuat pelanggan tidak senang di internet, mereka dapat memberi tahu 6.000 teman. Layanan pelanggan terbaik adalah jika pelanggan tidak perlu meneleponmu, tidak perlu berbicara denganmu, layanan itu berfungsi dengan sendirinya. Merek untuk sebuah perusahaan seperti reputasi seseorang. Kamu mendapatkan reputasi dengan berusaha melakukan hal-hal sulit dengan baik. Kami ingin menghasilkan uang ketika orang menggunakan perangkat kami, bukan ketika mereka membeli perangkat kami. Kita tidak bisa berada dalam mode bertahan hidup. Kita harus berada dalam mode pertumbuhan. Salah satu kesalahan besar yang dilakukan orang adalah mereka mencoba memaksakan minat pada diri mereka sendiri. Kamu tidak memilih minat hidupmu. Minatmu yang memilihmu. Jika kamu memutuskan hanya akan melakukan hal-hal yang kamu tahu akan berhasil, kamu akan meninggalkan banyak peluang tak tersentuh. Jika tidak keras kepala, kamu akan menyerah pada eksperimen terlalu cepat. Dan jika tidak fleksibel, kamu akan membenturkan kepala ke dinding dan tidak akan melihat solusi yang berbeda untuk masalah yang kamu coba selesaikan. Merekmu adalah apa yang orang lain katakan tentangmu ketika kamu tidak berada dalam satu ruangan. Jika kamu menggandakan jumlah percobaan yang dilakukan per tahun, kamu akan menggandakan kreativitasmu. Jika kamu menggandakan jumlah percobaan yang dilakukan per tahun, kamu akan menggandakan kreativitasmu. Kukuhlah dalam visi tetapi fleksibel dalam hal detail. Ketika dunia berubah di sekitar dan ketika itu berubah melawanmu, apa yang dulunya mendorong sekarang menjadi penghambat, kamu harus mencondongkan diri dan mencari tahu apa yang harus dilakukan karena mengeluh bukan strategi. Kamu harus mau disalahpahami jika akan berinovasi. Satu-satunya cara untuk keluar dari kotak sempit adalah dengan menemukan jalan keluarmu sendiri. Perusahaan tidak seharusnya kecanduan menjadi mengkilap karena mengkilap tidak bertahan lama. Ada dua jenis perusahaan, mereka yang bekerja untuk meningkatkan proses dan mereka yang bekerja untuk menurunkannya.
Pertanyaan umum yang ditanyakan dalam bisnis adalah, mengapa? Itu pertanyaan yang bagus, tetapi pertanyaan yang sama-sama valid adalah mengapa tidak? Kami fokus seperti laser pada pengalaman pelanggan, dan itu benar-benar penting. Kami melihat pelanggan kami sebagai tamu undangan ke pesta, dan kami adalah tuan rumahnya. Adalah tugas kami setiap hari untuk membuat setiap aspek penting dari pengalaman pelanggan sedikit lebih baik. Hal yang memotivasiku adalah bentuk motivasi yang sangat umum. Dan itu, dengan orang lain mengandalkanku, aku sangat mudah untuk dimotivasi. Kesabaran, ketekunan, dan perhatian obsesif terhadap detail. Apakah kamu malas atau hanya tidak kompeten? Profitabilitas sangat penting bagi kami atau kami tidak akan berada dalam bisnis ini. Sangat ambisius untuk mengambil sesuatu yang sangat berevolusi seperti buku dan memperbaikinya. Bukan dinamakan eksperimen jika kamu tahu itu akan berhasil. Otak manusia adalah mesin pencocokan pola yang luar biasa. Aku tidak ingin menggunakan energi kreatifku pada antarmuka pengguna orang lain. Ini memiliki potensi untuk menjadi lebih besar dari apapun yang pernah kita lakukan. Kamu tidak ingin menegosiasikan harga barang-barang sederhana yang kamu beli setiap hari. Manusia luar biasa efisien terhadap data. Kamu tidak perlu mengemudi 1 juta mil untuk mengendarai mobil. Tetapi cara kami mengajarkan mobil self-driving adalah menyetir 1 juta mil. Petik 2.